Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Nats firman Tuhan untuk renungan kita pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah orang murah hati. Ada cara hidup yang akan menjamin kita akan disambut dengan kebaikan dari orang lain. Ada juga cara hidup dan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin memberi kita keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan sangat merugikan kita. Perbedaan antara kedua gaya hidup ini terletak pada bagaimana mereka memperlakukan orang. Amsal kita dimulai dengan memperkenalkan seseorang yang disebut orang yang murah. Inilah orang yang murah hati kepada orang lain ketika mereka berbuat salah padanya. Dia disebut manusia penyayang, karena dia senang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain bersedia menanggung kesalahan. Dia tidak selalu menuntut perlakuan yang adil untuk dirinya sendiri. Dia tidak menuntut setiap kali dia dianiaya. Dengan melakukan ini, Alkitab mengatakan bahwa dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Bahasa Ibraninya dapat diterjemahkan sebagai dia berbuat baik untuk jiwanya sendiri. Ada dua manfaat menjadi manusia belas kasihan. Manfaat yang pertama adalah bahwa orang lain yang menerima belas kasihan dari kita jauh lebih mungkin untuk menunjukkan belas kasihan juga kepada kita. Yesus dalam ucapan bahagia mengatakan hal yang sama. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima rahmat. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, orang lain juga lebih cenderung menunjukkan belas kasihan kepada kita. Manfaat yang kedua adalah manfaat yang kita terima dari dalam. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita melakukan kebaikan bagi jiwa kita. Ketika kita bereaksi dengan kemarahan terhadap setiap hal yang dianggap remeh, roh dan emosi kita berada dalam kekacauan. Itu tidak sehat bagi kita, karena tingkat stres akan meningkat. Tetapi ketika kita belajar untuk menunjukkan belas kasihan, maka itu akan membuat keajaiban bagi tingkat stres kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan masalah yang dibawa oleh orang yang kejam pada dirinya sendiri. Orang yang kejam menyakiti dirinya sendiri. Kata Ibrani untuk kejam di sini berarti seseorang yang galak dan yang tidak memiliki kepekaan, kasih sayang, ataupun belas kasihan apapun terhadap orang lain. Orang demikian pada waktunya akan diperlakukan dengan kekejaman juga. Cara kita menanggapi orang lain akan mempersiapkan jalan bagi perlakuan kita sendiri dalam hidup. Itulah sebabnya orang yang memilih untuk menunjukkan belas kasihan akan mendapatkan kebaikan atas pilihannya. Orang kejam itu memiliki akhir yang jauh berbeda. Setelah memilih tidak berbelas kasih sepanjang hidupnya dalam interaksi dengan orang lain, dia tidak memiliki apapun kecuali luapan kekejaman yang menunggunya dalam kehidupan ini dan murka Tuhan di kehidupan berikutnya. Pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang saya harapkan dari perlakuan sesama terhadap saya? Dan apakah saya memilih gaya hidup yang penuh belas kasihan atau yang kejam? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk dimampukan memiliki belas kasihan dalam berinteraksi dengan sesama kita.
Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.